Shalom Bapak Saudara sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai 23. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Saudara berbicara tentang kebanggaan. Setiap kita pasti punya alasan dari suatu kebanggaan dan bagaimana kita menunjukkan kebanggaan itu, bukan? Misalkan saja, jika anak atau cucu kita atau saudara kita juara lomba atau juara kelas. Pasti kita berusaha menunjukkan rasa bangga itu dengan entah unggah di sosial media, foto, dan masukin di grup keluarga. Saking bangganya, kita berusaha menunjukkan rasa kebanggaan itu kepada semua orang. Namun, pernahkah kita bangga memiliki Yesus di dalam hidup kita? Sampai-sampai ingin menunjukkan rasa bangga itu ke semua orang? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati Minggu Jumat Agung dan Paskah. Kita sangat mengetahui betapa besar kasih-Nya di dalam hidup kita. Yang merelakan tahta, kenyamanan, bahkan dirinya sendiri untuk menebus setiap umat berdosa, yaitu setiap kita. Rasul Paulus juga merasakan betapa besar kasih Allah dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Yang dulunya seorang pembunuh umat percaya malahan dipakai Tuhan. Kita saja pasti akan mempercayai tanggung jawab yang besar kepada seseorang yang menurut kita oke, bukan? Namun Tuhan memakai Paulus yang adalah mantan pembantai umat percaya sebagai perpanjangan tangannya. Dapat dikatakan kehidupan Paulus didasari pada kasih Allah yang teramat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di mana kita melakukan sesuatu untuk sebuah alasan, bukan? Pastinya sesuatu yang kita lakukan harus menguntungkan dibanding merugikan setiap diri kita. Namun pada teks ini Paulus menunjukkan bagaimana ia rela melepaskan haknya demi Injil. Malahan penginjilan merugikan dirinya sendiri. Namun dia tetap melakukannya karena tujuan hidupnya berbicara tentang betapa besar kasih Allah. Demi keberhasilan pemberitaan Injil, ia rela melepas hak-hak yang seharusnya dia dapatkan sebagai seorang rasul. Bapak Saudara, sukacita yang mendalam tumbuh dalam diri Paulus karena perjumpaan pribadinya dengan Kristus dan kebenarannya. Betapa seharusnya dia dihukum, namun Allah memakai dia. Paulus merasa kasih itu teramat besar untuk disimpan. Keselamatan merupakan berita yang penting untuk disampaikan. Sadar siapa dirinya dan apa yang telah Yesus perbuat dalam hidupnya, membawa ia merasa penting untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Walaupun harus dengan kerja keras, tetapi ia tetap mengerjakannya dengan sukacita dan sukarela. Hal itu dikarenakan Paulus terlebih dahulu merasakan keselamatan dan merasakan kasih yang amat besar daripada Tuhan. Bukankah kasih Tuhan dalam hidup kita teramat besar juga? Kita bisa melewati masa-masa susah kita, melewati problem-problem hidup kita, bahkan kita bisa terbebas dari kutuk dosa. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kasih Allah yang amat besar. Kita semua dikasihi sedemikian rupa. Namun kenapa ya? Kita susah banget menunjukkan rasa kebanggaan itu terhadap apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap hidup kita. Bayangkan saja, seseorang yang tak bersalah mau menggantikan hukum salah kita. Betapa ia mencintai kita, ia menolong hidup kita, memberi jalan keluar di dalam hidup kita. Bukankah itu lebih dari cukup untuk kita banggakan? Bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita tidak kurang memiliki cerita yang menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi setiap kehidupan kita. Mungkin cerita kita tidak sespektakuler yang Paulus alami. Namun setiap kisah hidup kita yang kita alami, sekecil apapun, itu berada di bawah tangan kasih Allah. Pada akhirnya, apakah kita sudah benar-benar membagikan kasih Allah itu? Hidup kita mempunyai cerita masing-masing yang unik, yang menunjukkan betapa besar kasih Allah. Jika semua dirangkai, maka kita melihat kehidupan kita bukan berbicara tentang kita, tetapi tentang Injil yang harus kita beritakan. Baik melalui tingkah laku kita, perkataan kita, ataupun kehidupan kita. So, kapan terakhir kali kita membagikan cerita tentang kasih Allah itu kepada sekitar? Kita saja senang ya banggain anak cucu saudara di sosial media atau tetangga. Masa untuk membanggakan Tuhan yang benar-benar mengasihi kita, susah banget. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadikan misi sebagai gaya hidup, kehidupan setiap kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam merenungi dan melakukan firman Tuhan. Amin.